Kembali bersama kami di Gocek bareng Bro Marco. Tadi sudah kita infokan sedikit ya kepada pemirsa bahwa kali ini Marco akan membahas yang lokal-lokal aja dulu, begitu ya. Karena ini lagi panas banget memang ya. Selain panas karena kemarin ada laga El Clasico Indonesia begitu ya, yang akhirnya dijuarai oleh Persib Bandung ya. Persaingan juga bagi Persib Bandung untuk berada di posisi teratas atau mengunci gelar juara di musim ini juga cukup panas ya Marco ya. Lebih ketat dari Premier League. Asik. Jadi ya poinnya sama, kalau di Premier League kan masih ada selisih poinnya, kalau ini sama-sama hanya terpisah head to head aja dengan Borneo FC. Dan ya kita ambil judulnya lepas dari mulut macan masuk pusaran pesut etam. Sebenarnya kita bingung juga kalau masuk mulut pesut etam, mulutnya kecil karena pesut ini kan ikan lumba-lumba ya. Jadi kita cari yang agak sedikit pusaran ini, jadi kalau dia berburu katanya menimbulkan pusaran. Jadi intinya sebenarnya lepas dari mulut macan berarti lepas dari bayang-bayang Persija sebenarnya. Kalau kita lihat kan kemarin ada dua pertandingan yang sebenarnya berlangsung, satu di Samarinda dan satu lagi di Bali. Dan ini dua-duanya sebenarnya pertarungan yang cukup menarik, absolut sinema boleh dikatakan. Apalagi Persija Jakarta berhadapan dengan Persib Bandung di mana skor akhir 1-2. Kalau kita lihat di sini dalam pertandingan ini Persija unggul lebih dulu. Lewat Aladin Azaira hanya bisa menggosok satu lampu Aladin. Kemarin mencetak satu gol, nggak bisa dua kali, cuma sekali aja. Dan ada comeback dari Persija. Artinya Persija bermain dengan mental yang cukup baik. Dengan Adam Alis ya. Adam Alis 2 gol, menit ke-28 dan 37. Dan Adam Alis ini adalah mantan binaan Persija. Dan ini menjadi sebuah pertandingan yang sebenarnya cukup menarik. Karena apa? Karena memang ini adalah rivalitas dua klub yang cukup panas. Sudah lama menjadi rivalitas, namun sayang hanya satu kekurangannya adalah pertandingan berlangsung di Samarinda. Jadi kita nggak pernah bisa menyaksikan dua klub besar ini, dua klub dengan supporter yang cukup besar ini bisa berada dalam satu tribun dan bernyanyi dan melakukan shy war masing-masing dengan gayanya masing-masing. Itu sudah cukup langka. Saya juga selama saya pernah meliput Persija ya 2005, 2004, 2005, 2006, saya belum pernah menyaksikan dua klub besar ini datang dalam satu tribun, dalam satu stadion dengan pendukungnya secara penuh. Yang ada paling Persija ada di stadion, tapi Persib nggak ada pendukungnya, Bobotoh nggak ada. Atau sebaliknya, Bobotoh main di Siliwangi dulu, Persib main di Siliwangi, The Jack-nya tidak datang. Jadi sangat langka. Sebenarnya ini adalah aset ya, sebenarnya aset di mana kalau kita lihat di La Liga kan ada El Clasico, Real Madrid dan Barcelona. Sama-sama panas sebenarnya. Kekurangan yang kita alami di sini adalah manajerial atau memanage keamanan ini yang memang masih menjadi PR sampai sekarang. Saya nggak tahu ini PR-nya udah cukup lama dan nggak selesai sampai sekarang. Nggak bisa regulasi atau aturan itu diberlakukan demi keamanan itu karena melihat bahwa tidak ada perubahan yang signifikan dari segi keamanan, begitu Marco? Betul sekali. Jadi sebenarnya kan ini adalah bukan PR supporter semata ya. Ini dimanapun supporter, apalagi di luar negeri maupun di Eropa, di Asia. Penanganan supporter itu nggak bisa diselesaikan oleh supporter sendiri. Federasi harus terlibat di sana. Dan yang paling utama adalah peran pemerintah. Pemerintah itu harus mengetahui nih langkah-langkah atau apa yang dibutuhkan untuk punya klub besar. Ini kan klub besar. Kita jangan-jangan kita belum siap dengan kehadiran klub besar di Indonesia. Karena apa? Karena Inggris juga pernah memiliki sejarah hooliganisme mereka. Dan pemerintahnya turut campur untuk menekan ini. Dan ini juga, ini yang harusnya terus dikaji ya oleh pemerintah Indonesia. Jangan hanya dikit-dikit izin keramaian tidak diterbitkan. Jadi ini justru makin backfire karena kemarin juga ada gesekan-gesekan di beberapa tempat seperti itu. Karena apa? Karena memang wajar kalau supporter Persija menganggap ini sebagai sebuah tidak adil ketika mereka harus bermain di luar kandangnya. Padahal ini adalah laga yang cukup krusial dan akhirnya Persija harus mengakui keunggulan Persib Bandung dan kalah dengan skor 1-2 dan ini sekaligus menjadi akhir perjalanan Macan Kemayoran untuk bisa meraih gelar juara musim ini. Karena sudah mengunci posisi ketiga ya. Jadi mereka nggak bisa naik lagi, nggak bisa turun ke bawah. Jadi mereka akan terpaku di posisi ketiga. Dan tapi ternyata laga yang digelar di Samarinda juga sebenarnya ada ini juga gesekan-gesekan juga ya. Jadi Marco, memindahkan lokasi pertandingan itu nggak menjamin 100% gesekan itu bakalan hilang. Tidak terjadi. Harus ada penanganan atau pendekatan yang berbeda harusnya dilakukan oleh pihak keamanan, federasi untuk menangani supporter-supporter yang memang penuh dengan rivalitas seperti ini, yang rivalitasnya cukup panas. Dan itu pengalaman kita harusnya sudah bisa menciptakan itu gitu, karena pengalaman untuk rivalitas ini sudah bertahun-tahun, bukan cuma 1-2 tahun aja, udah cukup banyak pengalaman yang bisa diambil untuk pelajaran bagaimana menangani supporter di tanah air. Nah, oke, kita tinggalkan dulu supporter, kita akan melihat ke pertandingan, hasil pertandingan. Nah, yang menarik adalah
ketika Persib Bandung menang atas Persija Jakarta, artinya Persib sempat unggul 3 poin dari rival terdekatnya Borneo FC. Tapi Borneo juga tidak mau kalah. Mereka juga menang 3-2 melawan Bali United. Dan sama juga kondisinya, mereka comeback juga. Ya. Jadi mereka comeback juga, mereka sempat tertinggal. Artinya dalam kondisi seperti ini, Borneo itu tidak melepas Persib berjalan begitu saja gitu loh. Jadi dia juga melawan gitu loh. Dia juga bersemangat untuk tetap ada bayang-bayang di situ. Betul, di belakang Persib dan paling tidak menunggu Persib terpeleset seperti itu. Dan yang menarik dari Borneo adalah Borneo ini seakan tidak terdengar gitu loh. Beda halnya dengan Persija yang memiliki klub cukup besar. Nah, kalau kita lihat bagaimana persaingannya di papan klasemen. Nah, ini kita lihat di sini adalah Persib dengan posisi 75-75 dan unggul head to head atas Borneo FC. Ya. Dan ini akan menjadi pertarungan yang cukup berat apabila kita melihat 2 pertandingan sisa mereka nantinya. Nah, di sini yang menjadi penentu adalah, yang menarik adalah 2 pertandingan ini Persib bisa saja juara di markas sendiri. Persib Bandung bisa juara di markasnya sendiri saat berhadapan dengan Persija. Atau bisa aja lebih cepat apabila mereka bisa menang lawan PSM, sementara di sisi lainnya Borneo kalah melawan Persijap. Ini akan membuat pesta Persib Bandung akan lebih cepat dan bisa di markas PSM. Tapi yang pasti adalah Persib ada di atas angin dengan head to head, tapi bukan berarti Persib sudah aman. Mereka juga bisa terpleset dan bisa disalip oleh Borneo FC di tikungan. Dan kita berharap sih sebenarnya ya tim terbaik yang bisa juara seperti itu. Marco ada jagoan nggak? Udah nggak masuk di dalam persaingan. Jadi ini yang posisi ketiga oke lah ya. Iya, nggak oke juga sebenarnya. Ya, tapi ya masih ada musim depan, dan musim depan akan lebih sengit karena memang ada 3 tim yang mungkin nanti akan bersaing cukup seru. Tapi yang pasti ketika Persib bisa meraih hat-trick, ini merupakan prestasi yang akan sulit diimbangi oleh tim-tim lain. Nggak mungkin akan ada dalam 1 dekade, 2 dekade akan bisa hat-trick 3 kali beruntun juara atau meraih trofi Liga Indonesia. Padahal tadinya saya mau nanya pilih Persib atau Borneo yang kira-kira juara, tapi ternyata udah juara yang posisi 3, jadi udah nggak usah dijawab. Rivalitasnya udah selesai. Kita fokusnya musim depan aja. Oke, kalau begitu terima kasih Marco untuk keseruannya hari ini. Pastinya nanti di hari Kamis kita akan ada gocek yang lebih seru lagi. Betul. Terima kasih, Mai. Terima kasih juga pemirsa sudah menyaksikan NTV Sport hari ini. Saya Anita Mai, mewakili seluruh rekan-rekan yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.